Pesta dan minuman keras. Mekah malam itu bersinar oleh cahaya lentera dan obor, tetapi cahaya itu tidak menyejukkan hati. Sebaliknya, ia memantulkan wajah-wajah yang memerah oleh mabuk, tertawa lepas tanpa rasa takut, dan menari mengikuti irama musik yang keras. Dunia jahiliyah merayakan hiburan yang melalaikan, di mana moral dan akhlak ditekan, dan kesenangan dunia diutamakan. Di sebuah rumah besar di tengah kota, seorang pedagang kaya, Qasim bin Harith, mengadakan pesta. Ruangan dipenuhi wangi minyak wangi, lentera, dan permadani mahal. Pemuda dan pemudi dari berbagai suku berkumpul, menari, tertawa, dan meminum tuak serta khamer tanpa henti. Salim dan Hafsah, yang melewati rumah itu, memperhatikan dari luar jendela. Hafsah menutupi mulutnya, terkejut. Lihat itu, Salim, mereka minum sampai mabuk, menari tanpa rasa malu. Di dunia jahiliyah, hiburan seperti ini dianggap kebanggaan. Salim menggeleng, dan orang yang menolak ikut dianggap aneh. Bahkan hati yang lurus pun harus menahan diri agar tidak dicemooh atau dikucilkan. Di dalam rumah, Qasim tertawa keras, mengangkat cangkir tuak ke udara. Hari ini kita bersenang-senang, biarkan semua kesedihan dan aturan hilang. Dunia ini milik mereka yang berani menikmati. Pemuda-pemuda menimpali dengan sorak-sorai. Mereka menenggak tuak dan khamer hingga mulut mereka berwarna merah dan mata mereka berair. Beberapa saling menari, beberapa saling menantang dengan pukulan ringan, hanya untuk hiburan. Di dunia jahiliyah, minuman keras bukan hanya hiburan, itu adalah simbol status. Orang yang mabuk dianggap berani, santai, dan kaya. Orang yang menolak dianggap lemah, kikuk, atau takut kehilangan kesenangan dunia. Di lorong dekat pasar, seorang ibu muda bernama Rukayah menarik anak-anaknya menjauh dari suara pesta. Anak-anak, jangan lihat itu. Dunia ini penuh kebodohan. Mereka menari dan mabuk, tetapi hati mereka kosong. Mereka tidak tahu apa itu moral atau akhlak. Salma menepuk bahu Rukayah. Ibu benar, dunia jahiliyah mengajarkan bahwa kesenangan fisik lebih penting daripada hati dan jiwa. Mereka lupa akan Allah dan kebenaran. Di halaman rumah Qasim, beberapa pemuda bermain perjudian dengan lembaran kain dan koin emas. Mereka menertawakan yang kalah, mengambil harta tanpa belas kasihan, dan menganggap kemenangan adalah segalanya. Hafsah memicingkan mata, tidak ada yang disebut keadilan. Siapapun yang kalah, harta mereka diambil tanpa pertimbangan. Budak-budak yang kalah dipaksa membayar. Anak-anak belajar bahwa menipu dan mengambil harta orang lain adalah permainan yang sah. Salim berbisik, dunia jahiliyah penuh tipu daya, bukan hanya dalam perdagangan. Bahkan hiburan mereka mengajarkan kebodohan dan ketidakadilan. Di salah satu ruangan, seorang gadis muda menari sambil tersenyum manis, tetapi matanya kosong. Ia dipaksa oleh tuannya untuk menghibur para tamu. Setiap gerakannya disoraki, dihitung, dan dikritik. Ibrahim, yang mengamati dari jauh, menatap gadis itu dengan sedih. Di dunia jahiliyah, perempuan sering diperlakukan sebagai alat hiburan. Mereka tidak punya suara, dan kebahagiaan mereka tidak diperhitungkan. Bahkan di tengah pesta mewah, jiwa mereka terpenjara. Zaid menambahkan, mereka belajar sejak kecil bahwa tubuh dan senyum mereka bisa diperjualbelikan, bahwa moral dan kehormatan tidak dihargai. Dunia jahiliyah memang penuh hiburan, tapi di balik itu, banyak hati yang hancur. Di pasar, beberapa pedagang menjual minuman keras, merayu anak-anak muda untuk membeli dan ikut mabuk. Cobalah ini, itu akan membuatmu populer. Semua orang melakukannya, kata seorang pedagang sambil tertawa. Hafsah menatap pedagang itu dengan mata penuh kesedihan. Mereka mengajarkan generasi muda bahwa kebodohan dan mabuk adalah kebanggaan. Anak-anak belajar meniru kebiasaan buruk itu, bukan nilai dan moral. Salim menunduk. Setiap cangkir tuak adalah pelajaran bahwa kesenangan dunia lebih penting daripada kebenaran. Dan setiap tawa yang keras adalah pengingat bahwa hati manusia bisa menjadi kosong tanpa petunjuk ilahi. Di rumah Qasim, suara tawa dan musik makin keras. Beberapa tamu mulai berkelahi karena cemburu atau keserakahan, sementara yang lain tertawa melihat kekacauan itu. Budak-budak berlarian mengangkat cangkir, takut tertabrak atau dipukul. Ini dunia jahiliyah, gumam Ibrahim. Di sini, mabuk bukan hanya hiburan, itu adalah simbol keberanian dan status. Perkelahian adalah norma, dan moral dikesampingkan demi kesenangan. Aminah menepuk pundaknya, dan anak-anak yang menonton akan belajar hal yang sama. Mereka akan tumbuh menganggap mabuk,
perjudian, dan keserakahan sebagai hal normal. Di sebuah sudut rumah, seorang pemuda bernama Jamal duduk sendiri, menatap pesta dengan mata sedih. Ia tidak ikut minum, tidak ikut menari, dan tidak ikut bertaruh. Beberapa orang menertawakannya, mengejeknya sebagai lemah dan kikuk. Tapi aku tidak peduli, pikir Jamal. Hati yang bersih lebih penting daripada kesenangan sesaat. Dunia ini penuh kebodohan, tetapi aku tidak ingin menjadi bagian darinya. Di dunia jahiliyah, keberanian moral sering dianggap aneh. Orang yang menolak ikut pesta, minum, atau berjudi dikucilkan. Namun hati yang jujur tetap berdiri, meski ditertawakan dan dikucilkan. Malam semakin larut, dan pesta Qasim belum selesai. Beberapa pemuda yang mabuk mulai merusak perabotan, memukul satu sama lain, dan menimbulkan kekacauan. Budak-budak dan perempuan hanya bisa menahan ketakutan, belajar bahwa dunia jahiliyah tidak peduli pada yang lemah. Hafsa menatap Salim. Di sini, semua norma moral telah hilang. Bahkan pesta pun bisa menjadi ajang kekerasan dan ketidakadilan. Salim mengangguk. Dan disinilah anak-anak belajar salah satu pelajaran terpenting, kesenangan dunia lebih penting daripada kebenaran, dan mereka yang menolak ikut akan dianggap lemah. Di lorong sempit dekat rumah, seorang ibu bernama Fatimah menenangkan anak-anaknya. Ia berkata, "Anak-anak, jangan pernah meniru kebodohan ini. Minuman keras, perjudian, dan pesta yang memabukkan adalah kesalahan. Hati yang bersih dan akal yang benar lebih berharga daripada semua tawa dan harta di dunia jahiliyah." Anak-anak mendengarkan dengan seksama. Mereka belajar bahwa meski dunia penuh keserakahan dan hiburan yang merusak, hati dan moral bisa tetap dijaga. Di puncak bukit, Ibrahim menulis di kulit tua. Di dunia jahiliyah, pesta dan minuman keras memabukkan jiwa. Perjudian mengajarkan kebodohan dan keserakahan. Namun hati yang bersih tetap bisa berdiri. Dan akal yang benar tetap menjadi cahaya di tengah kegelapan. Di tengah keramaian pesta, Salim, Hafsa, Ibrahim, Zaid, Aminah, dan Salma melihat bahwa dunia jahiliyah penuh hiburan yang merusak moral, tetapi hati yang jujur tetap bisa menolak. Di lorong-lorong kecil Mekah, mereka mengajarkan anak-anak dan rakyat biasa bahwa kesenangan dunia bukan segalanya, dan keberanian moral lebih penting daripada tawa dan minuman keras. Zaid menatap lampu lentera di kejauhan. Di dunia jahiliyah, setiap cangkir tuak dan setiap taruhan adalah pelajaran tentang kebodohan. Tapi hati yang berani tetap bisa menjadi penuntun, bahkan di tengah keserakahan yang merajalela. Keesokan hari, beberapa pemuda dari berbagai suku yang sadar akan bahaya pesta dan minuman keras berkumpul di lorong-lorong. Mereka tidak membawa senjata, hanya hati yang jujur dan keberanian moral. Mereka mulai membantu rakyat biasa yang terjerumus dalam budaya mabuk dan perjudian, mengajarkan nilai akhlak dan kesabaran. Salim dan Hafsa ikut menyaksikan. Mereka menyadari satu hal, meski dunia jahiliyah penuh pesta, minuman keras, dan kebodohan moral. Hati yang jujur dan keberanian untuk menolak tetap bisa menjadi cahaya yang menuntun.